Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Feni Lestari. Asal instansi saya dari SMP Negeri 2 Cipari, Kabupaten Cilacap. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020, program studi bimbingan konseling di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 18 November 2020, pada pukul 1 hingga 1:40, saya akan mengadakan konseling individu. Pada pertemuan kali ini, saya akan membantu permasalahan peserta didik saya kelas 9 yang memiliki gejala masalah, yaitu merasa sebal atau tidak suka terkait kritikan teman-teman terhadap tanggung jawabnya sebagai ketua kelas. Akibat banyaknya kritikan dari teman-temannya tersebut, dia merasa tidak nyaman dengan kondisi di kelasnya. Dan yang terakhir adalah dia ingin mengundurkan diri sebagai ketua kelas. Pendekatan yang akan saya gunakan dalam konseling kali ini adalah pendekatan REBT atau Rasional Emotif Behavior Therapy dengan teknik kognitif. Berikut adalah identitas formulir pendaftaran UKM PPG saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oh, Mbak Tia. Silakan masuk sini. Duduk. Silakan duduk. Sama siapa ke sini? Sendiri, Bu. Sendiri. Naik apa? Naik motor. Naik motor. Terus berarti rumahnya pakem ya? Iya. Izin enggak? Tadi kan habis hujan. Izin tapi udah biasa sih, Bu. Ya, udah biasa. Iya. Berarti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Sering jalan-jalan apa enggak ini? Lagi daring? Bu, kan tugasnya banyak. Tugasnya banyak? Iya, Bu. Tapi enjoy aja kan sama tugas-tugas daring, gak ada masalah? Gak ada, Bu. Kan gurunya juga asik-asik. Asik-asik. Iya. Ya syukurlah kalau misalnya Mbak Tia tidak ada masalah terkait dengan pembelajaran daring. Tapi kok berbeda ya dengan yang informasi yang diperoleh sama Bu Feni? Namanya kenapa, Bu? Semalam Bu Feni kan WA Mbak Tia ya? Iya. Tapi cuma tanya kabar aja ya selama suruh kesini. Nggak apa sih. Sebenarnya terima kasih Mbak Tia bersedia datang ke sini. Bu Feni jujur saja agak aneh ini. Kemarin Bu Feni dihubungin sama Bu Wiwi, wali kelasnya Mbak Tia, bahwa katanya Mbak Tia itu ketua kelas tapi pengen mundur ya dari ketua kelas. Kenapa sih? Gak nyaman apa? Ada masalah apa? Ada yang bikin gak nyaman lah, Bu. Tadi katanya tidak ada masalah dengan pembelajaran daring. Kan pembelajarannya, bukan ini kayaknya pembelajaran. Sih, pembelajarannya nyaman-nyaman saja. Terus apa ini yang bikin gak nyaman? Ya, apa ya? Teman-teman sih, Bu, yang bikin sebel. Jadi teman-teman sekelasnya Mbak Tia ini? Iya. Oh, seperti itu. Terus emang Mbak Tia karena seperti itu sampai pengen tuh menjadi ketua kelas? Iyalah, Bu. Kan itu kemarin PKS ya, sama Bu Wiwi kan disuruh bikin kelompok. Nah, udah pergi, tapi ada temen yang nggak mau, katanya nah banyak banget alasan lah, intinya jadi nggak mau nurut apa yang udah dibagi sama aku. Oh, jadi kayak gitu permasalahannya. Jadi Mbak Tia merasa gak nyaman karena teman-temannya gak mau. Oke. Dengan datangnya Mbak Tia ke sini terkait dengan permasalahan tersebut, Bu Feni akan mengadakan konseling individu. Pengen masalahnya selesai atau bagaimana Mbak Tia? Yang selesai sih, Bu. Masih pengen tetap sekolah dengan nyaman kan? Iya. Oke, nanti kita akan mengadakan konseling individu ya. Konseling individu itu proses memberikan bantuan dari Ibu selaku konselor sekolah dan Mbak Tia sebagai konseling
Nanti diharapkan saat proses konseling individu ini nggak lama sih, sekitar ya 30-40 menit. Kita akan mencari akar permasalahannya di mana dan bagaimana kira-kira penyelesaian atau mungkin jalan keluar dari masalahnya dia. Mungkin Bu Feni sebagai konselor hanya memberikan arahan saja atau pandangan-pandangan. Nanti Mbak Tia tetap yang mengambil keputusan terakhirnya mau bagaimana. Karena keputusan terakhir tetap ada di diri sendiri. Seperti itu. Nggak usah canggung karena kerahasiaan permasalahannya Mbak Tia akan dijaga sama Bu Feni. Pokoknya Mbak Tia ceritakan apa saja yang dirasa dengan teman-teman atau mungkin dengan guru, nggak usah takut, nggak usah canggung. Nanti Bu Feni akan simpan rahasia. Bersedia? Ya Bu. Sekarang relax dulu saja ya, sayang sepadan dan sebagainya. Kita ya kayak ngobrol-ngobrol biasa. Hanya saja nanti Bu Feni akan memberikan sedikit intervensi pendekatan konseling. Oke. Berarti kalau dari yang diceritakan awalnya seperti itu, Bu Feni sekarang minta dari awal sebenarnya Mbak Tia itu bagaimana ya kondisinya di kelas? Kok bisa sampai sekarang tiba-tiba jadi ketua kelas 40 nyaman? Coba ceritakan secara utuh dulu. Ya, Awal itu waktu bagaimana? kita masukkan itu ya Bu, kita anak-anak baru lah. Cuman kan teman-temannya kan masih teman-teman pas yang SD kan masih ada yang jadi satu kelas pas di SMP. Terus aku kan pas SD memang selalu jadi ketua kelas. Terus pas pemilihan sama Bu Bibi kan ditanya, kok pada nggak ada yang mau yang itu sih, terus pada nunjuk katanya itu Tia itu udah pernah jadi ketua kelas itu aja. Terus aku ya mau aja Bu, soalnya dulu juga sering jadi ketua kelas. Nah pas itu jadi ketua kelas, ternyata kok di sini nggak ada yang manut ke aku. Kalau dulu kan setiap aku dikasih tugas dari wali kelas atau dari sekolah suruh apa, nanti aku bagi ke teman-teman manut menurut apa yang aku kasih tahu. Jadi pengalamannya Mbak Tia itu dari kecil SD itu selalu jadi ketua kelas, selalu jadi pemimpin, dan anggota kelasnya terus pada nurut-nurut. Oke. Berarti kalau Ibu bisa ringkas sejauh ini kita ngobrol, Mbak Tia itu merasa nyaman di kelas, nyaman dengan situasi kondisi di kelas, karena teman-teman nggak mau nurut dengan perintah-perintahnya Mbak Tia selaku ketua kelas seperti itu. Oke. Kalau misalnya seperti itu kita kaitkan dengan teori konseling. Di konseling itu ada pendekatan ABCD. Pendekatan ABCD itu kaitannya seperti ini. Itu akan jelaskan dulu ya. Kalau A itu pemicu, permasalahan pemicu. Awalnya ada permasalahan apa? B-nya itu keyakinan. Keyakinan yang dimiliki Mbak Tia itu bagaimana? Yang C itu kaitannya dengan dampak. Atau kira-kira karena permasalahan itu Mbak Tia akhirnya jadi bagaimana? Nah sekarang kita kupas terlebih dahulu dari A, pemicu permasalahannya. Kira-kira Mbak Tia menyadari nggak dalam diri Mbak Tia itu pemicunya apa yang bikin Mbak Tia sebel tadi? Ya, teman-teman nggak nurut. Teman-teman yang anggota kelasnya itu nggak nurut. Banyak, hampir seluruh atau hanya beberapa anak saja? Ya sebagian sih Bu, cuma kan jadi sebel namanya. Kalau kita mau ngapain kok nggak diturutin kan jadi males. Teman-temannya itu suka mengkritik atau menolak atau bagaimana? Ya ada yang mengkritik, ada yang nolak. Seperti itu. Berarti pemicunya itu ya karena teman-teman ada yang menolak perintahnya Mbak Tia, terus suka mengkritik Mbak Tia juga. Nah, Mbak Tia nggak suka? Nggak suka Bu, kan jadi nggak nyaman sih. Nggak suka itu berarti menurut Mbak Tia teman-teman itu harus bagaimana? Ya Harusnya bagaimana Mbak Tia?
nurut aja, nurut. Harus nurut. Harus itu. Ya harus Bu, kan ibaratnya aku yang ngetuain. Oh, oke. Berarti, nah ini kepercayaan, beliefnya Mbak Tia. Dalam ibu akan bercerita bahwa satu individu itu biasanya memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa saya itu harus A, saya itu harus B. Nah, ada satu keyakinan yang irasional, sebenarnya itu menjadi permasalahan bila terus diyakini oleh individu tersebut. Nah, keyakinannya Mbak Tia ini ternyata bahwa sebagai ketua kelas itu harus dituruti kemauannya. Harus, dan teman-teman itu harus manut, harus hormat, harus menghargai Mbak Tia, dan tidak mengkritik ya. Harus seperti itu. Oke, berarti itu briefnya Mbak Tia ya. Nah, terus karena Mbak Tia punya kepercayaan seperti itu, akhirnya Mbak Tia merasa nyaman. Iya Bu, benar. Oke, berarti udah ketemu ini ya, A, B, C-nya. A-nya pemicunya karena teman-teman banyak yang mengkritik dan menolak perintah dari Mbak Tia. Terus beliefnya bahwa Mbak Tia itu ketua kelas harus dituruti. Ini harus. C-nya itu karena teman-teman kamu, dia jadi sebel dan kamu jadi ketua kelas lagi. Oke. Padahal Mbak Tia itu, Bu Feni tanya, di rumah tinggal dengan siapa saja? Sama bapak sama ibu. Bapak sama ibu. Ada adik? Nggak ada Bu. Nggak ada. Oke. Berarti Mbak itu orang tuanya, entah bapak entah ibu, suka minta tolong nggak sama ibu? Nyuruh apa? Pernah sih Bu. Pernah. Mau nggak berarti? Ya seringnya sih nolak. Nolak. Kenapa kok nolak? Ya males aja Bu. Malas ya. Nah, karena Mbak Tia nolak perintah atau permintaan tolong dari bapak dan ibu, bapak ibu Mbak Tia sebel nggak sama Mbak Tia? Benci nggak? Enggak Bu. Enggak kan? Nggak benci, nggak sebel. Terus mereka tetap mau jadi orang tuanya, Ya mau Bu. atau mungkin pernah ada ucapan, Tia sana ke warung beli minyak, males, yaudah aku nggak mau jadi ibumu. Kamu bilang seperti itu? Ya enggak Bu. Nah, enggak kan? Enggak. Berarti seperti ini. Padahal itu orang tuanya Mbak Tia ya. Ya ibaratnya sudah apa istilahnya itu, memberikan kehidupan dalam arti merawat, mendidik dari kecil, dari misalnya sakit, dan memberikan penghidupan dari segi pakaian, makanan. Pernah ditolak permintaan tolongnya Mbak Tia juga orang tua tetap mau jadi orang tua kan, terus marah, terus tetap memberikan kasih sayang. Nah, itulah namanya manusia. Apalagi di sini Mbak Tia posisinya sebagai ketua kelas. Ketua kelas itu kan diberikan amanah. Tadi Mbak Tia bilang bahwa di awal masuk ke SMP ini teman-teman pada asal SD-nya itu sama, ya kan? Nah, asal SD-nya sama, sudah tahu riwayatnya Mbak Tia jadi ketua kelas. Nah, betul. Nah, dari situ teman-teman memberikan amanah kan, aku percaya aja, Tia udah pernah jadi ketua kelas dulu waktu SD, nah, sekarang ditunjuk lagi, ya kan? Iya. Nah, berarti itu amanah, berarti ada jiwa kepemimpinan yang disukai sama teman-teman Mbak Tia. Berbeda dengan jiwa penguasa. Kalau jiwa penguasa itu yang segala sesuatu harus dituruti, diikuti, segala perintah harus istilahnya dilaksanakan. Padahal di sini kedudukannya sama, Mbak Tia sama teman-teman, sama-sama siswa, punya hak, punya kewajiban yang sama. Iya apa enggak? Iya Bu. Nah, kan dari situ kita bisa tahu ya bahwa ketua kelas itu hanya amanah, hanya tambahan saja karena kita punya kelebihan untuk memimpin, teman-teman percaya sama kita. Tapi bukan berarti bahwa segala yang kita minta teman-teman harus ikut. Kita kan berada di lingkungan yang secara ras, suku berbeda, ya kan? Kita harus punya jiwa toleransi sesama siswa lah, paling tidak bahwa teman-teman juga punya keinginan lain. Mungkin ada cara lain yang bisa diikuti, atau mungkin bisa cara lain yang berbeda nggak apa-apa tapi tujuannya sama.
sejauh ini bisa diterima? Iya Bu. Oke. Kira-kira ke depannya Mbak Tia mau bagaimana? Kita fokuskan dulu. Mbak Tia itu mau temennya malu dulu atau mau kehilangan teman atau mau bagaimana? Ya jangan sampai nggak punya teman. Oke, jangan sampai nggak punya teman ya. Nah, berarti kan kita harus paham bahwa namanya manusia itu punya apa ya? Bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial harus tolong menolong dan punya ketergantungan terhadap orang lain. Nah, seperti itu. Jadi Mbak Tia juga Feni minta dikurangi lagi itu sifat ingin harusnya. Ya, sekarang Feni tanya lagi. Pas dulu pernah punya pengalaman nggak waktu di SD atau mungkin di kelas 7 atau 8 teman-teman yang malu? Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti manusia semuanya. Berarti kan sekarang di kelas 9 punya pengalaman yang berbeda ya, karena umur juga kan Mbak Tia sudah semakin besar, teman-teman juga kan semakin besar, pemikirannya berbeda, ya kan? Dengan yang mungkin SD, kelas 7, kelas 8 masih pada manut, ya enggak? Sekarang kan Bu Feni kan sering bilang di layanan klasikal bahwa remaja itu punya pemikiran, pola pikir yang berkembang daripada masa anak-anak. Sekarang keinginannya sudah berbeda, ya kan? Nah, seperti itu. Makanya Mbak Tia juga harus sadar diri, refleksi bahwa kira-kira saya itu supaya disenangi sama teman bagaimana, ya kan? Betul. Harus, kalau misalnya Mbak Tia nggak suka dengan sosok teman yang lain itu, nggak sukanya ke bagian apa? Coba diterapkan dalam diri sendiri, direfleksikan. Saya aja nggak suka disuruh-suruh, masa saya nyuruh. Berbeda dengan sebagai ketua kelas ya. Kalau ketua kelas kan kita sebagai penyalur amanah ibaratnya. Dari pihak sekolah mau mengadakan kegiatan apa, ketua kelas nanti diminta untuk menyampaikan. Ya atau tidak? Iya. Iya. Di pembelajaran daring juga ketua kelas sering dipanggil ke sekolah. Itu kan sebagai mediator ya untuk menyampaikan pesan ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Bukan sebagai orang yang nyuruh-nyuruh. Ya kan? Iya, buat dia aja nggak suka disuruh-suruh, masa nyuruh-nyuruh orang lain. Coba nanti bahasanya dirubah. Kira-kira tahu nggak Mbak Tia itu ada 3 kata ajaib. Feni pernah ngasih tahu di layanan klasikal 3 kata ajaib. Yang pertama minta maaf, Minta tolong. iya minta tolong, Berterima kasih. berterima kasih. Nah itu masih ingat, pintar 3, minta maaf, minta tolong, terima kasih. Berarti kalau sebagai ketua kelas bisa kan mengawali, misalnya nyuruh teman-teman harus bagaimana dengan kata maaf, terus tolong, ya kan? Misalnya kemarin ada pembelajaran daring bahwa membuat tugas, terus suruh dikumpulkan hari apa. Kira-kira mau nulisnya gimana di chat? Maaf teman-teman, ini ada tugas suruh membuat proyek ini. Nanti tolong ya dikerjakan, terus dikumpulkan lewat aku tunggu ya. Terima kasih. Nah, bisa. Berarti kan memang dasarnya kalau bukan boleh cerita, memang yang paling punya kelebihan di sekolah ini ya, kelas 9. Tapi memang sebenarnya cocok ini jadi ketua kelas, cuma ya itu belief irasional yang bahwa harus itu karena sudah terbiasa jadi ketua kelas dari dulu mungkin ya, jadi sekarang merasa harus dipenuhi. Coba nanti diaplikasikan seperti tadi, bahwa kalau ada tugas dari sekolah tolong untuk dikerjakan, terus mungkin supaya diminta bahwa teman-teman jangan lupa aku disampaikan sama guru harus seperti ini. Tuh, kan Mbak Tia yang nyuruh. Selama ini kan Mbak Tia kalau ngasih tugas gimana ke teman-teman, menyampaikan tugas yang dari guru atau nyuruh teman-teman ngumpul, biasanya bagaimana? Langsung. Maksudnya bagaimana?
teman-teman ada tugas ini, nanti kumpulin ya. Mungkin kata-katanya juga kan terlalu kaku ya, jadi harus apa namanya istilahnya lebih luwes lagi supaya teman-teman juga bisa menerima seperti itu. Nah, sudah kalau misalnya Bu Feni sekarang bilang nggak usah jauh-jauh Mbak Tia yang sesama siswa, bilangnya kaku seperti itu, Bu Feni aja langsung bilang ke Mbak Tia, coba kalau misalnya ini Mbak Tia itu dibuang sampahnya dibandingkan coba dengan seperti ini, Mbak Tia Ibu minta tolong coba itu sampahnya buang di tempat sampah, enak yang mana? Yang kedua, Yang kedua, karena ada kata apa tadi? Tolong. Nah seperti itu, coba nanti diaplikasikan kata tolongnya itu, dan yang terutama kepercayaannya dia tidak semua harus dipatuhi ya, keinginan bisa istilahnya diredam karena kita punya hak dan kewajiban yang sama seperti ini. Sudah gimana perasaannya, lebih lega sekarang? iya Bu, udah lega. Masih ada gondok lagi sama temen ganjel? Masih Bu, cuma itu aja. Sudah lebih bisa menerima? Bisa. Kira-kira nanti kalau misalnya Feni jadi anggota kelasnya Mbak Tia nih, Feni mau ngasih kritik, Tia kamu kok kalau jadi ketua kelas kayak gitu sih, harusnya kamu tuh gini, jangan kayak gitu, sikapmu bagaimana? Ya diterima. Terima. Dan satu lagi, selain diterima juga mengoreksi, ternyata saya itu ada yang perhatian, karena kritik itu aslinya kan perhatian. Coba kalau teman-teman nggak peduli sama itu, iya kan? Pasti Mbak Tia mau berlaku apa saja seperti ada dan tidak ada, ya hanya sekedar itu saja. Berarti kan teman-teman peduli bahwa mungkin Mbak Tia itu waktu dulu jadi ketua kelasnya dalam tanda kutip ya bagus, benar-benar mengayomi, bukan yang sekedar nyuruh kayak berkuasa, itu buang, itu kesana, itu. Nah kan beda. Nah sekarang ada kritikan dari teman, karena sekarang sama-sama remaja, apalagi udah kelas 9, harus bisa lebih terbuka lagi pikirannya, lebih dewasa lagi, dalam arti menyikapi kritikan dari teman, ya. Apa yang Ibu utarakan bisa dimengerti? Bisa. Atau mungkin ada yang nggak terima dengan kata-kata Ibu? Udah sih Bu. Takutnya nanti tersinggung juga. Berarti kan Mbak Tia lumayan tersinggung ya dengan kritik-kritik itu. Nah, berarti harus diulangi lagi, harus lebih bisa membuka wawasan lagi bahwa memahami diri saya ini sebagai ketua kelas minimal bisa menjadi pengayom sama teman-teman. Kira-kira nanti pertama kali hal yang akan dilakukan Mbak Tia apa setelah keluar dari konseling ruang PK ini? Itu mengurangi sisa yang apa-apa harus dimiliki lagi. Terus kalau ingat 3 kata ajaib yang Ibu tadi bilang, mengenalkan sesuatu, menerima teman-teman yang berangkat macam Itu macam, karena kenyataannya kan ada teman-teman pindahan juga kan kemarin yang dari luar kota. Mungkin mereka budayanya juga berbeda dengan kita, cara ngomongnya berbeda. Ada yang dari Jakarta juga kan, mungkin mereka cara ngomongnya mohon maaf beda dengan yang orang Jawa ya, mereka lebih belak-belakan dan sebagainya. Jadi ya sebagai ketua kelas bisa lebih ngademin. Kalau enggak kita harus rendah diri atau rendah hati? rendah hati. Betul, rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah hati itu sikap yang memang istilahnya bagus, harus dimiliki. Kita nggak sombong, walaupun kita ketua kelas itu nggak semena-mena. Terus walaupun kita misalnya dengan yang baru datang ya, siswa yang pindahan, bukan karena kita yang sudah lama di sini terus jadi lebih berkuasa gitu, mereka mendatang jadi
yang istilahnya bagaimana orang baru, tidak seperti itu. Rendah hati, berarti ya tunjukkan ketua kelas bahwa saya bisa mengayomi, saya bisa sebagai mediator antara guru terkait dengan tugas kelas, terus sama teman-teman sampaikan seperti itu. Dan satu hal lagi, sosialnya yang nyaman di kelas berarti sering diadakan ngobrolnya nggak usah yang berat-berat. Ngobrol tentang pelajaran saja istilahnya, tugas dari Pak ini udah dikerjakan atau belum? Dicek grupnya aktif atau tidak? Akhirnya kalau pas ada yang ngasih tugas. Nah, seperti itu. Coba tanya kabar. Kan teman kan udah kayak saudara di sini udah 3 tahun bersama, ya kan? Coba tanya kabar gimana teman-teman, ada yang sakit enggak, kan ketua kelas. Nah, saat nanti misalnya ada yang sakit, mungkin bilang sama wali kelasnya mungkin mau berkunjung, atau mungkin karena sekarang lagi pandemi, saat nanti luring per kelompok kecil bisa dibicarakan bersama, kira-kira sih kok nggak ada sakit, coba siapa yang bisa nyambung teman-teman paling dekat gitu ya. Nah itu coba nanti dicoba sama dia dipraktekkan, kira-kira ada perubahan apa enggak. Nah, kamu sudah lebih dewasa, jadi sih mikirnya dia akan lebih apa ya, terbuka lagi wawasannya, ya, terbuka lagi wawasannya. Kira-kira perlu ada pertemuan lagi nggak setelah mungkin sudah selesai, atau mungkin mau punya yang ditarakan lagi? Kayaknya cukup dulu. Nanti kalau aku masih ada yang mau ada masalah, ketemu masalah lagi, nanti saya yang berartikannya aja. Oh seperti itu ya. Ini sih nggak masalah kalau misalnya mau konsultasinya lewat WA atau mungkin konselingnya, tapi kalau konseling individu itu memang lebih enak dan lebih nyaman tatap muka seperti ini. Kalau misalnya lewat WA, ini kan nggak tahu posisinya konseling ya, kayak Mbak Tia sekarang ini bagaimana, sedih atau mungkin sedang apa, takutnya Bu Feni salah baca komentar atau mungkin chatnya seperti itu. Kalau sekarang kan Bu Feni bisa lihat, oh Mbak Tia tadi dalam sini wajahnya lumayan kayak nyaman ya pas awal masuk, tapi sekarang udah lebih nyaman kan? Iya, lebih nyaman, nggak usah takut dengan guru BK. Nyatanya Bu Feni kan tidak memarahi, ya kan? Dia tetap mau jadi ketua kelas atau mau tetap turun? Tetap jadi ketua kelas. Ya, berarti tetap semangat ya. Semangat karena apa? Bu Wiwi itu bilang sama Bu Feni kalau dia itu istilahnya manut, pinter. Nah, manut sama pinter ini tolong ditambahin lagi supaya jadi pribadi yang bagus ya, peduli dengan teman-teman. Ya, peduli loh ya, bukan yang suka memerintah. Kira-kira abis ini mau kemana ya? pulang. Mau pulang. Di rumah gak ada kegiatan atau ada kegiatan lain selain pembelajaran lain? Apa yang nulis? Senang nulis ya? Cerita atau apa? Cerita. Cerita. Oke. Di sini udah hampir 30 menit ya. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait pembicaraan kita ini? Dari situ udah jelas. Udah jelas ya, tadi sudah Ibu pakai teori ABC ini konselingnya. Ya itu Bu. Ya terima kasih kalau udah dibantu. Iya, sama-sama. Bu Feni intinya sebagai konselor itu menginginkan siswa di sekolah ini itu nyaman mengikuti pelajaran. Pokoknya kata kuncinya itu nyaman, karena tugasnya guru BK itu membuat nyaman siswanya yang ada di sekolah, kan seperti itu. Makanya pas lagi berbagi cerita tadi semalam cerita, wah ini anak saya kenapa ini ketua kelasnya kayak gini, saya langsung wah dia kali aja. Itu Mbak Tia mau datang ke sini. Semoga ini memberikan manfaat ya omongan kita kali ini, bisa diterapkan sama Mbak Tia, nanti langkah-langkahnya mau bagaimana, bisa menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Kalau sekiranya Mbak Tia cukup, tidak ada yang mau diutarakan atau disampaikan, nanti Ibu anggap Mbak Tia sudah bisa mengambil
kesimpulan dari kegiatan kita. Berbagai punya permasalahan tadi ya, permasalahan yang terkait dengan ketua kelas yang diturutin kemauannya, terus dia jadi merasa nyaman untuk menjadi ketua kelas. Sekarang tahu bagaimana cara untuk mengurangi perasaan-perasaan itu. Bukan udah ngasih arahan-arahan, nanti tinggal dipraktekkan saja. Ya, tadi Batia sudah bilang langkah-langkahnya mau begini terkait dengan 3 kata. Tolong ya, tolong, maaf, terima kasih. Itu diaplikasikan nanti ya. Oke, sudah 40 menit ya, cukup. Terima kasih untuk kesediaan Batia karena sudah kooperatif. Ibu bilang kooperatif. Jarang ibu bisa menemukan konseling yang mau terbuka dan mau istilahnya apa ya, belak-belakan, karena banyaknya yang datang ke Bu Feni kan nangis, terus sulit untuk menceritakan. Terima kasih atas kesediaannya. Hati-hati nanti pulangnya di jalan ya. Oke. Terima kasih ya Bu.